Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya sehat? Sehat, Papa. Iya, anak Asbel udah makan? Apa, Pak? Udah makan Asbel? Belum, Papa. Ada makanan enggak, Pak? Belum ada Asbel. Asbel sehat? Alhamdulillah sehat, Papa. Ya, makasih. Baik-baik di sana ya. Ini lagi musim apa nih COVID-19? Ya, Pak, perhatian itu loh. Membuat saya nggak bisa tidur nanti. Tidurlah, kalau waktu tidur tidurlah ya nak. Waktu makan makan. Oke, kita mulai ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah dan berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, anak-anak Bapak semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Pada anak Hasben, kami persilakan untuk memimpin doanya. Bisa Hasben? Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni rahmatika ya arhamar. Alhamdulillah, semoga apa nanti yang kita pelajari dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, Bapak absen dulu ya. Pertama Hasben. Hasben ada Hasben? Hasben? Hadir Hasben? Idris? Hadir Pak. Oke, nah ini Ayu. Hadir Pak. Oke. Alpan ada Alpan? Alpan belum hadir Pak. Alfa. Hasben hadir. Hasben izin kamar mandi. Ya, langsung kita mulai ya. Iya Pak. Ya, semalam kita sudah mempelajari tentang meyakini Allah itu Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Sekarang kita belajar tentang meyakini Allah itu Maha Mendengar dan Maha Melihat. Baiklah, yang pertama akan suruh Bapak bacakan kepada anak kami Isnaini. Kepada Isnaini baca dulu ya nak.
Oke, dari yang dibaca tadi, terima kasih ya Isnini. Baik, yang pertama kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakin ini menurut bahasa dan menurut istilah. Kalau menurut bahasa kita yakin hanya kepada Allah semata tanpa ada duanya. Jelas. Yang kedua, menurut istilah, iman adalah sikap hati yang penuh keyakinan tanpa keraguan sedikit pun membenarkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala segala sifat-sifat yang dimilikinya. Artinya kita harus percaya dengan hati sanubari kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan kita yang Maha Kuasa. Kita harus yakin kepada sifat-sifatnya. Kita yakin bahwasanya Allah itu mendengar, kita yakin bahwasanya Allah itu melihat, kita yakin bahwasanya Allah itu Maha Memberi, Maha Menolong, dan sebagainya. Jadi dalam arti kata, iman meliputi keyakinan hati, pernyataan lisan, pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Jadi apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan dalam kehidupan sehari-hari, baik ia menulis, membaca, ataupun sedang apapun kita di rumah, walaupun dalam masa pandemi kita artinya dilihat oleh Allah dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang telah kita perbuat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Hasben, Snaini, Ayu. Nggak ada, Pak. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua, kita meyakini tanda-tanda meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita ketahui bersama tadi apa yang Allah lihat, apa yang Allah dengar, seluruh ciptaannya yang ada di bumi ini, maka kita meyakini Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa buktinya? Buktinya karena ada dunia ini tak mungkin tanpa ada yang menciptakan dunia ini. Jadi itulah salah satu buktinya bahwasanya ada yang Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yakini bahwasanya apapun yang terjadi di dunia ini atas izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa ciptaannya, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia, malaikat, dan sebagainya. Jadi Al-Asben harus meyakini atas apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasanya pada hari ini kita sedang belajar dengan amal kebaikan bagi kita semuanya. Kita meyakini Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat dan sebagainya. Yang ketiga, kita masuk kepada bukti ataupun ayat yang membahas tentang Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Ada yang sudah tahu ayatnya?
Anak-anak Bapak ada yang tahu ayatnya? Nggak ada, Pak. Oke, ada yang bisa baca? Bisa, bisa. Hasben bisa baca ayatnya? Nak? Ayu bisa baca ayatnya, Nak? Iya, Pak. Baca dulu ya. Oke, karena tidak ada yang bisa baca, biar Bapak baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu huwas sami'ul basir. Artinya, sesungguhnya dia maha mendengar dan maha melihat dan mendengar segala sesuatu yang baik maupun yang hidup ataupun yang sudah mati. Arti ayat ini cuma sampai dia yang maha mendengar dan maha melihat. Jadi Allah itu melihat semua yang ada di atas muka bumi ini. Menurut ayat ini, Allah melihat kita ketika belajar, Allah melihat kita ketika di rumah, Allah melihat kita ketika pergi ke pasar, Allah melihat kita ketika sholat, Allah melihat kita ketika puasa, Allah melihat kita ketika haji dan sebagainya. Inilah buktinya bahwasanya Allah itu maha melihat dan maha mendengar dalam surat Al-Isra ayat 1. Apa? Masih semangat? Masih, Pak. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang kita selain daripada tadi makna pastor ataupun semik ini, sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada nama-nama Asmaul Husna, ya semik, termasuk juga samik ini adalah sifat Allah yang wajib kita ketahui. Salah satu sifatnya yaitu samik, yang artinya maha mendengar. Allah maha mendengar segala sesuatu sekalipun suaranya. Allah mendengar perantaraan daun telinga yang baik, didengar itu bunyi suara walaupun benda. Jadi Allah Subhanahu wa taala walaupun sekali suaranya yang sangat kecil, apa contohnya ya? Ada yang tahu suara yang paling kecil apa, Nak? Asben, apa suara yang paling kecil di muka bumi ini? Misalnya ada nyamuk, ada apa lagi? Ada semut. Kita tidak bisa mendengarnya kalau kita sebagai manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala bisa dia mendengarkan suara sekecil itu pun sekali Allah masih mendengarnya karena Allah menciptakannya, karena Allah juga mendengarnya. Sekalipun suaranya tak bisa didengar oleh daun telinga kita, tetapi Allah mendengarnya. Walaupun suara benda maupun yang berwarna maupun yang tidak berwarna. Oke, selanjutnya kita masuk ke sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita ketahui Al-Bashir, penjelasan makna Al-Bashir. Kepada anak Asben, bisa baca Asben? Oke, Asben agak jauh. Tidak tersambung karena jaringan pula ini ya. Oke, biar Bapak baca ya. Penjelasan makna Al-Basir atau Maha Melihat. Al-Basir artinya
Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu yang di alam ini, baik yang tampak maupun yang lahir dan batin, tidak ada satupun yang terlepas dari penglihatan Allah. Jadi di sifat Allah ini, sifat yang wajib kita ketahui tadi, ada sifat yang ke Al-Basir ini tadi As-Samik, sekarang ke Al-Basir ya. Allah itu melihat semua yang ada maupun yang tersembunyi, yang tidak nampak pun dengan mata kita, tetapi Allah bisa melihatnya. Allah bisa menampakkannya, yang baik pun yang lahir maupun yang batin, yang hidup pun maupun yang hidup ataupun yang mati. Jadi Allah Subhanahu wa taala masih melihat kita kemanapun kita bersembunyi. Allah masih melihat kita. Kemanapun kita pergi, Allah melihat kita. Walaupun sudah tidak ada lagi di depan mata kita, walaupun orang-orang yang sudah meninggal, Allah masih melihatnya. Jadi apapun yang kita kerjakan pasti bisa dilihat dan diawasi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain juga diterangkan bahwasanya Allah itu melihat apa yang kamu kerjakan. Baik kamu sedang menulis, ataupun sedang mendengarkan sekarang, ataupun sedang melihat, ataupun sedang termenung di sana duduk. Jadi Allah melihat menurut surat Al-Hadid ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Artinya apa? Allah melihat atas apa-apa yang kita kerjakan. Dari penjelasan ini dapat kita artikan bahwasanya apapun yang kita kerjakan dapat dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak Bapak semuanya, jadi kita harus berhati-hati terhadap apa-apa yang kita lakukan. Semua yang kita lakukan yang baik-baik saja dapat dilihat dan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Bapak juga harus memperhatikan ataupun mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang-orang lain, baik ya penceramah dari ustadz, dari guru, ataupun dari kawan. Kita dengarkan dengan baik karena kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala makna pendengaran ataupun yang dikasihkan oleh Allah kita nikmat mendengar. Jadi kita gunakanlah sebaik mungkin untuk mendengarkan yang baik-baik. Begitu juga dengan nikmat Allah yang sudah dikasihkan kepada kita berupa mata, dapat dilihat kepada yang baik, misalnya membaca Al-Quran ataupun melihat hal yang baik. Jangan kita gunakan untuk melihat sesuatu yang tidak baik di depan orang ataupun yang tidak bisa membuat hati orang senang. Jadi kesimpulannya, anak-anak Bapak semuanya harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bisa melihat yang zahir maupun yang batin, bisa melihat yang hidup dan yang sudah mati, dan bisa mendengar walaupun dalam keadaan tersembunyi lahir batin, tidak terlepas dari pendengaran dan penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini bahwasanya dapat kita simpulkan sekali lagi dengan meyakini Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Jadi hati kita bisa jadi tenang dan tentram. Apapun yang kita lakukan dapat dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi anak-anak Bapak mungkin ada lagi yang mau ditanyakan ataupun yang kurang jelas, dipersilakan bertanya. Ataupun yang kurang paham, halo, anak Bapak masih ada yang atau yang melihat? Ada lagi yang kurang jelas Isna ini. Nggak ada, Pak. Bapak tanya nih. Nggak ada, seperti sudah paham ya. Tidak paham ya. Udah, Pak. Asben sudah paham. Asben sudah paham. Ayu sudah paham. Udah, Pak. Kalau sudah paham, harusnya ya. Siap ditanya. Apa tadi ayatnya bahwasanya Allah itu Maha melihat? Apa ayatnya? Ya, bagus. Hadis ayat 4. Artinya, oke, pelajaran kita pada hari ini semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita pahami bersama, dapat kita amalkan bersama apa yang kita kerjakan hari ini. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua dengan Oke, kita baca dengan doa. Doa setelah selesai belajar yang akan dipimpin oleh anak ini. Mohon dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.